narikan karena kebenaran. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أشهد القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Kelurahan Yudanagara, Sinarang jajaranana, pengawal setia Ibu Lurah hadir. Alhamdulillah. Saya Ibu Lurah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak RW 01 Seladarma, Kali staf jajaranana, sekretaris, ketua DKM dan ketua LPM Kelurahan Yudanagara yang saya hormati, Bapak-bapak RT dari RT 1 sampai RT 7 yang saya hormati, semua pengurus PKK, pengurus PRW-an dan panitia peringatan Hari Besar Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim konsumsi yang sangat luar biasa sedang menyiapkan konsumsi di sebelah kiri. Mubalik jadi terkonsen ngalian snack di gigireun. Mudah-mudahan semua jerih payah pengorbanan para panitia, para donatur, masyarakat sadayana, mudah-mudahan sadaya pengorbanan dibalas ku Allah berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta rasa syukur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk hadir di hadlah mubarakah di Masjid Al-Amin ini. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini termasuk orang-orang yang mukmin yang memakmurkan masjid. Amin. Ciri orang yang mukmin itu diantaranya adalah al-masjidu baitul mukminin. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang mukmin. Maka orang-orang mukmin itu selalu memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini termasuk orang-orang yang mukmin. Amin. Yang kedua, masjid itu al-masjidu usisa ala taqwa. Masjid itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang hadir saat ini kagolongkeun jalmi anu takwa. Amin. Anu jaminanana surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dicawiskeun pikeun jalma-jalma anu takwa. Amin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat,
nikmat masih diberikan sisa usia sampai malam hari ini. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat sehat, nikmat masih diberikan usia. Dan tidak mustahil di antara kita yang hadir saat ini kelihatannya sehat walafiat, pulang dari sini innalillahi cung nu gaduh jaminan usiana dugi ka subuh. Halo. Cung nu gaduh jaminan usiana dugi ka subuh. Hebat. Koordinasi jeung malaikat sudah. Tidak ada yang tahu usia kita sampai kapan, betul? Rahasia kapan, di mana, sedang apa ketika kita dicabut nyawa oleh Allah. Maka kita wajib bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, sehat badannya, bahagia rumah tangganya, anak-anaknya soleh dan solihah, amin. Sing laluna sametanana rotari dan sametan tak tinggal itu. Uji sholawat sinarung salamna, mudah-mudahan salalamina dilimpah ruahkeun kajungjunan alam revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Anu kufur jadi bersyukur, nu musyrik jadi tauhid, nu korek jadi bageran. Aya nu korek urang dieu? Hah? Nu mana diukna? Anu medul jadi daekan. Aya nu medul aya. Mudah-mudahan sahabatna maulid Nabi singgara retol, amin. Yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqula wargina para sahabatna kasadana tabi'ut tabi'in tugdugi kaurang sadayana. Mudah-mudahan kurang sadayana kalkan umatna anu senantiasa mengikuti jejak ajaranana sampai yaumul kiamah, dan semoga kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Halo anak-anak, kalau disapa halo jawabannya apa? Halo. Sudah konsentrasi semuanya? Coba angkat tangannya semua. Angkat tangan semua bapak-bapak, ibu-ibu. Terapi kesehatan dulu. Diputar tangannya. Diputar makin cepat, makin cepat, makin cepat. Terus makin cepat, makin cepat. Pegang dagu. Dagu mana dagu? Dagu. Halo. Ternyata belum konsentrasi. Dagu kemana dagu? Gimana on? Jidat. Ibu-ibu belum tahu mana dagu? Halo. Sudah konsentrasi? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang sangat berharga bagi kita semua. Karena malam ini malam pengajian yang dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji kenapa umat Islam setiap hari besar Islam, Muharraman, Maulid Nabi, Rajaban, dan seluruh
semua peringatan hari besar Islam, umat Islam memperingati. Berarti makna peringatan itu perlu kita kaji. Apa makna peringatan? Ayat peringatan Muharraman, ayat peringatan Maulid Nabi, ayat peringatan Isra Mi'raj, dan peringatan-peringatan Islam yang lainnya. Lalu apa makna peringatan sesungguhnya? Halo. Apunten beberge suantena susu sesa. Mana peringatan? Ayat ilmu makna peringatan. Seperti Bu, ada 3 makna peringatan. Yang pertama, ada yang diingat-ingat. Bu, makna peringatan ayanu diemut-emut. Sahal diemut-emut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti kita ingat-ingat Rasulullah? Karena kita pun ingin diingat oleh Rasulullah. Nanti di yaumul qiyamah kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuka 2, makna peringatan nuka 2, ayanu diemutan. Tahun cenah sahanu diemutan. Sahanu diemutan. Urang daru maos urang manaon sok hilapan. Ibu-ibu mah kudu panyawat naon barho malah can bubar ge geus naon. Tahun kamari aya muludan. Halo. Tiap tahun diurang sok aya muludannya. Emut teu naon dibahas ku ajengan tiap muludan. Halo. Hilap deui. Matak ayeuna ngayakeun di muludan. Da urang mah rumaos sok dua makna peringatan. Makna peringatan yang ketiga adalah ayanu emutan. Sahabat emutan. Panitia di Masjid Al-Amin can ngayakeun naon? Muludan. Tapi bentuk kepanitiaan ke RW 01 Seladharma bekerja sama dengan Ketua PHBI dan DKM. Terselenggaralah acara ini berkat perjuangan pengorbanan panitia dan masyarakat. Mudah-mudahan ia ngabuktikan cinta urang sadayana ka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Lalu apa hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ciri karakter umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita kaji surah Al-Fat ayat 29. Surah naon? Ayat. Silakan nanti dibuka di rumah masing-masing. Ini ada 5 karakter umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita teladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Teu aya deui pangkat anu paling agung, nu paling luhur, pangkat dasar esti manusia, tapi langsung ti Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Gusti Allah. Nabi teh seueur, tapi aya nu wajib ku urang diketahui,
aya 25 nabi tinggawikan Nabi Adam dugikan Nabi Muhammad. Santri kata rata Adam, Iblis, Nuh, dan Hud. Semuanya Nuh, dan Hud, Soleh, ayo bisa. Terus sebetulnya apal kirinya eta teh nabi anu 25 wajib diketahui. Tina 25 nabi teh ayat nabi dan rasul. Jadi tidak setiap nabi adalah rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Dipilih dari ayat nabi yang sangat luar biasa disebut ulul azmi. Seperti 5 hiji Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi. Kenapa disebut Nabi ulul azmi? Nabi yang sangat mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Ketabahannya, keteguhannya, kedisiplinannya, kebijaksanaannya, kekuatannya. Nabi Nuh diuji ku Allah, umatnya gabangkang. Jangankan umatnya, anaknya pun ngabangkang ke Nabi Nuh. Saha anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Nabi Nuh diuji dengan berbagai macam tantangan dari umatnya, termasuk anaknya Kan'an. Sampai Allah menugaskan Nabi Nuh untuk membuat satu perahu di masa kemarau di gunung kadang ada balawan. Sampai umatnya mengatakan Nuh sudah gila. Masa di masa kemarau di gunung bikin perahu. Ternyata Allah tegur umatnya, diberikan hujan yang begitu deras dan akhirnya bencana, akhirnya tsunami, akhirnya banjir. Barulah sadar ternyata Nabi Nuh disuruh untuk buat perahu, Allah akan turunkan hujan. Sadayana anu ngikut ka Nabi Nuh naik kana naon? Kan'an anaknya Labban. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, ayo naiklah perahu. Tapi Kan'an tidak mau naik perahu. Wahai ayahandaku, saya mau naik gunung. Ternyata naik gunung China makin tinggi, naik pohon begitu, dan akhirnya habis dimakan banjir. Anu salamet anu naik perahu naon? Perahu Nabi. Tahurang hadir ayeuna teh sesa keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Begitu sabar Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diuji dengan tantangan dengan Fir'aun musuhnya. Sampai dikejar-kejar Nabi Musa alaihi salam oleh Fir'aun. Itu sangat luar biasa perjuangannya. Nabi Nuh Ibrahim pun sama. Perjuangannya sangat luar biasa. Ayahandanya penyembah berhala, nusuk ngadamelan patung. Ari putrana jadi nabi, nyaita Nabi Ibrahim. Raja Namrud sebagai ayah Nabi Ibrahim, pekerjaannya buat berhala disembah. Anu akhirna eta berhala dihancurkan ku Nabi Ibrahim, kecuali anu pangageungna berhala. Kapenang ku Raja Namrud saha ieu ngahancurkeun pangeran kuring. Menang capek nyeunaan pangeran kalah dihancurkeun. Dipanggil Nabi Ibrahim, apakah Anda Ibrahim yang menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim ngabohong. Bahwa anu menghancurkan berhala teh sahana? Ku rajana cerdak kapakna ge dina naon? Dina patung nu panggedena. Ke rumah sakuri menghancurkan berhala. Jung metanya tuh pada patung lupang gedena.
Cek kata Raja Namrud, maknya patung bisa ngahancurkeun naon? Patung mulai kapan paeh patung Nabi boro-boro bisa naon? Bisa ngahancurkeun. Maka saur Raja Namrud, saur Nabi Ibrahim, kalau begitu kenapa Anda menyembah patung yang tidak bergerak, yang tidak bernyawa? Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar, ngumpulkan kayu bakar yang kering. Ayo nama disiapkan bensin atau minyak tanah. Nabi Ibrahim diikat, disimpan di atas tumpukan kayu bakar. Akhirnya dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah berfirman, qala ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Padamlah wahai api, jangan kena kepada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya api habis, kayu bakar habis, Nabi Ibrahim bagaikan bangun tidur seperti orang yang kedinginan. Pakaiannya pun tidak kena api. Bila berada di Sobian ke orang dia amalkan qala ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Asal-asal dakwah kana sunun enggak gerak. Itu bukan mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mukjizatnya tidak kena ke api. Nabi Musa mukjizatnya tongkat mencari ular. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, dilemparkan tongkat Nabi Musa, lautan bisa terbelah. Sadai aja. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa bisa disebut ulul azmi? Nabi Isa diuji karena lahir dari seorang ibu Siti Maryam yang tidak punya suami. Maka kenapa orang-orang non-muslim yang punya keyakinan ada Tuhan ayah, ayah Tuhan ibu, ayah Tuhan anak, karena meyakini Nabi Isa alaihissalam ibunya Siti Maryam dan ayahnya adalah Tuhan. Jadi Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu namanya Siti Maryam, tapi tidak punya suami. Siti Maryam tergaduh suami, tapi gaduh putra Nabi Isa alaihissalam. Kan kade ulah diturutan ku urang. Kata geuning gaduh putra teu gaduh naon caroge si Siti Maryaman. Teu gaduh suami tapi gaduh putra. Ulang mah teu mustahil. Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam ditiupkan ruhnya oleh Allah, tanpa suami pun bisa punya anak, karena itu adalah membuktikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu. 4. Satu lagi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad masuk tergolongkan ulul azmi? Luar biasa, melebihi 4 nabi yang tadi ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun dakwahnya di Mekah, Nabi Muhammad hanya mempertahankan akidah, memperkuat keimanan, meluruskan akhlak dan membahas kalimat tauhid la ilaha illallah. Dicaci maki, difitnah, dihina, diadu domba, bahkan dilempari batu kerikil. Kena pelipisnya Nabi Muhammad, bercucuran darah, hanya mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya 5 nabi itu termasuk 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Itulah Muhammadur Rasulullah. Pangkat yang paling tinggi adalah utusan Allah Subhanahu. Maka Siti Aisyah, Siti Khadijah, anak-anaknya Rasulullah, Siti Fatimah, tidak pernah memanggil Nabi dengan kata-kata nama Muhammad, tapi selalu manggilnya apa? Rasulullah. Para sahabat selalu manggil Rasulullah. Pangkatnya yang dipanggil, jabatannya yang dipanggil, karena itu panggilan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah istrinya, ya Rasulullah,
Siti Khadijah, ya Rasulullah. Anaknya Siti Fatimah, ya Rasulullah. Ari ibu kacaroge sok libat naon? Halo, bebeb, bebeb, ari dampal syukur orang mehun. Bapak-bapak, ka istri libat naon? Say, mantap. Nabi Muhammad, kasih Siti Aisyah, kasih Siti Khadijah selalu panggilannya apa? Ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Ibu kantos disebat yang kemerah-merahan kucaroge. Halo, kantos disebat yang kemerah-merahan. Itu dah hidung. Ya Khumairah. Siti Aisyah tidak pernah manggil nama. Begitupun Nabi Muhammad, panggilan-panggilan kesayangan ke seorang istri. Atau ustaz dari itu mah cenah lamun caroge abdi jadi RT, abdi kena nyaur-nyaur Pak RT. Sana sudah gitu. Banyak caroge nyalira di naon Pak RT. Minimal urang mah naon akang, bapakna. Aula waktu kegayaan hayang bebek. Dari bahasa teh kumaha si dompet. Ai bebek mah si dompetna kanel bareureum eta namanya naon? Bebek. Ai manggil bebek, ai duit 1000-an. Bebek mah naik turun kana naon? Mobil, naik turun kana beca hayang bebek. Halo. Teraskan Muhammadur Rasulullah. Mana sakit itu saja. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang ma'ahu yang bersama Nabi. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, para alimul ulama, termasuk umatnya Rasul. Ma'ahu, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Keras, tegas terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir. Makna di sini kalimatnya tegas dalam artian kita punya pamadegan. Urusan agama, urusan akidah, lakum dinukum. Beda hanya dengan kata toleransi. Kalau tenggang rasa, saling tolong menolong, bekerja sama sesama warga, sesama umat manusia, boleh kita toleransi. Tapi hal akidah, lakum dinukum, agamaku untukku, agamamu untukmu. Maka kalau orang sadayana Umar, islahul akidah, sing lulus akidah urang, kuatul akidah, sing kuat akidah urang. Naon sebabnya? Sampai hari kiamat, orang yang tidak senang dengan umat Islam akan terus berjuang sekuat tenaganya untuk menghancurkan umat Islam, untuk menggelintirkan akidah umat Islam. Halo. Sesama manusia, sesama warga Indonesia, boleh kita bekerja sama, gotong royong, saling tolong menolong, saling menengok, saling membantu, boleh. Tapi hal agama, hal akidah, kita harus punya pendirian. Agamaku buat aku, agamamu buat. Nabi Muhammad pun sangat sayang ke agama Yahudi, ke agama non-muslim. Nabi Muhammad itu sangat sayang. Nabi Muhammad tidak pernah marah kepada orang yang selalu mencaci makinya. Kita lihat suatu ketika Nabi Muhammad SAW, halo, Nabi Muhammad setiap sore berangkat ke pasar. Di pasar ada seorang kakek-kakek
Kakek-kakek pekerjaannya mengemis, minta-minta. Agamanya Yahudi, matanya buta, sudah tua, giginya pun ompong, pekerjaannya mengemis, tapi sambil mengemis mencaci maki Rasulullah. Kata kakek itu, wahai orang-orang pasar, jangan percaya kepada yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu orang sihir, Muhammad itu pendusta. Jangan percaya kepada yang namanya Muhammad, kata kakek itu. Tapi hebatnya Nabi Muhammad setiap sore membawa sebungkus roti dan segelas air susu. Di dia mah aya ge air cleok. Membawa segelas air susu dan sebungkus roti, berangkat ke pasar. Nyampak di pasar aya aki-aki anu mencaci maki Rasul, dihampiri oleh Rasul, disapa penuh dengan adab tata krama, penuh dengan sopan santun. Dibukalah sebungkus roti, dicelupkan ke susu, disuapin kakek itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sopan santun, adab tata krama. Itulah hebatnya Rasulullah. Cing lamun aya orang dia agama Yahudi, tos aki-aki, pekerjaannya mengemis, mencaci maki batur, kersa ngahuapan wae. Rek dikulang ke aki-aki. Tapi hebatnya Rasulullah disuapi. Sampai wafatnya Rasul, kakek itu tidak tahu siapa yang menyuapinya. Akhirnya Abu Bakar sepeninggal Rasul bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah sekaligus putranya Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad ke Abu Bakar sahabat sekaligus mertua. Kata Abu Bakar, wahai anakku, adakah amalan Rasul sepeninggal beliau yang belum kami amalkan? Kata Siti Aisyah, wahai ayahandaku, baginda Rasul setiap sore berangkat ke pasar membawa susu dan roti. Akhirnya Abu Bakar pun pergi ke pasar membawa roti, tapi lupa tidak bawa susu. Pas nyampe ke pasar, nyampak aki-aki keur ngacacang, ngahina Rasul. Abu Bakar seketika itu buka roti langsung diwawalkeun ka eta. Kirapeun teu nyanak naon susu, bubuh teh aki-aki jaba ompong diwawalan roti nu semulia nu hagahel kala racun. Kakek itu bertanya, wahai anak muda, Anda siapa? Kok tangannya keras? Beda dengan orang yang sebelumnya menyuapiku dengan penuh kasih sayang. Anda siapa? Kata kakek itu. Kata Abu Bakar, betul kakek, saya bukan orang yang biasa menyuapi kakek dengan penuh kasih sayang. Saya adalah Abu Bakar. Lantas siapa yang biasa menyuapiku setiap sore? Kata Abu Bakar, tahukah kakek siapa yang setiap sore menghampiri kakek, menyuapi kakek dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sopan santun, dengan penuh adab tata krama, dengan penuh kasih sayang kepada kakek? Tahukah Anda kakek? Itu adalah orang yang setiap sore kakek hina, kakek fitnah, kakek caci maki, bahkan kakek berani mengatakan itu adalah orang gila. Padahal itu sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul itu adalah sangat menyayangi kakek. Kakek itu menundukkan kepala sambil meneteskan air matanya. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya orang yang gila, orang yang pantas dihina, orang yang pantas dicaci maki adalah saya. Sebisanya saya menghina Rasulullah yang begitu sangat menyayangi. Lantas di mana sekarang Nabi Muhammad? Kata Abu Bakar, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kakek itu langsung, wahai Abu Bakar, antarkan detik ini, menit ini saya ke makamnya Rasulullah SAW
ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di depannya makam Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya kakek itu dan Abu Bakar berangkat ke makam Rasulullah ziarah. Pas nyampe makam, kata kakek itu, wahai Rasulullah, saksikanlah saya berkat akhlakmu yang sangat mulia. Saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Keras, tegas, disiplin terhadap orang-orang kafir. Hal akidah harus punya pendirian. Hal kemanusiaan, saling tolong-menolong, saling menyayangi, saling toleransi, tenggang rasa. Itulah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Hiji, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi keras, tegas, disiplin terhadap orang-orang kafir. Tilu, ruhama bainahum. Ruhama bainahum, saling menyayangi antara manusia. Rasul itu sangat menyayangi dan sangat mencintai terhadap fakir miskin, terhadap yatim piatu. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai, menyayangi sesama manusia, menyayangi fakir miskin, menyayangi yatim piatu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan sholat sunat Idul Fitri, mau berangkat ke masjid. Sebelum nyampe ke masjid, ada anak-anak kelihatannya kurang diperhatikan, karena memang anak itu anak yatim. Rambutnya brekele, jika nama toslami ke mandi, umelna nonton semua hijau. Badannya sudah tidak karuan baunya. Tapi hebatnya Rasul bertanya kepada anak itu, wahai nak, Anda siapa? Kenapa Anda tidak gaul dengan temanmu? Kenapa Anda tidak persiapan menuju masjid melaksanakan salat Idul Fitri? Kata anak itu, wahai paman, nyebutnya paman dan terangnya kita sahab Rasulullah. Wahai paman, sesungguhnya saya bukan tidak mau main dengan teman-teman sebaya saya, tetapi mereka menjauhi saya karena melihat keadaan saya yang begitu kotor seperti ini. Kata Rasulullah, lantas kemana ayahandamu nak? Kata anak itu, wahai Rasulullah, wahai paman, karena belum tahu itu Rasulullah. Kata orang-orang, ayah saya sudah meninggal dunia pada saat perang, dan katanya itu adalah tentaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi meneteskan air mata dan memeluk anak ini. Ya Allah, ternyata anak ini anak yatim dan ayahnya sudah mati syahid ketika perang bersamaku. Lalu Rasulullah bertanya kepada anak itu, wahai nak, maukah Anda punya bapak angkat? Maukah Anda mempunyai ayah lagi? Kata anak itu, tentu paman, saya ingin sekali punya ayah, walaupun ayah angkat. Seketika itu anak dibawa sama Rasulullah ke rumah, lalu dipanggil Siti Aisyah, ya Khumairah, wahai istriku, segera mandikan anak ini, berikan koko yang paling bagus, berikan sarung yang paling bagus, berikan sendal yang paling bagus, bekalailah uang yang banyak. Kita angkat anak ini, anak yatim, menjadi anak kita, karena anak ini ayahnya sudah ada di surga, matinya mati syahid, maka anak ini anak yatim, kita angkat menjadi anak kita. Tuh, itu hebatnya Rasulullah mencintai yatim. Ya, kurang cinta ke yatim, halo, penanyaan ke yatim. Sanesnya yatim diusap, mengukul masta kanan.
ada di beda artos itu ujang doakeunnya abis membongkar musab peumpul ku tangan nusa sangaleun musab teh bari naon musabna bari masihan urang masihan ka yatim ngadoakeun ka urang karena salah satu doa anu mustajab nyaeta doanya anak yatim. Tapi hebatnya anak yatim sok jadi gogoda nu balalamor teh anak yatim. Leres teh? Duh susah diaturna, bedul ngajina teh. Eta teh gogoda ka urang. Urang kudu sabar, kudu kuat menghadapi ngurus anak-anak yatim karena mereka muji ka urang. Sabab anak-anak yatim tos teu gaduh bapa, tos teu gaduh anak, tos teu gaduh ibu. Anak yatim piatu. Jadi muji ka urang. Sing sabar teh urang ngurus anak yatim. Tapi ketika orang mampu ngurus anak yatim dengan kesabaran, insya Allah rezeki anu ngurus anak yatim barokah. Dan bisa jadi Allah ngangkat derajat ibu bapak, nusok ngurus anak yatim, nusok sedekah ke anak yatim, nusok ngebantu anak yatim, rizki na barokah. Satu saat anak yatim dia ketika sudah dewasa menjadi orang sukses, yakin akan ingat kepada orang yang selalu membantu. Siap ngabantos anak-anak yatim. Halo, kada siap ayo kurang cinta ka Rasul. Ruhama'u bainahum ruk'an sujada. Nu saterasnya sifat umat Rasulullah ruk'an sujada. Rasul dan umatnya, para sahabatnya suka ruku dan sujud. Intinya melaksanakan sholat 5 waktu. Rukun Islam seperti Pak 5. Hiji 1 syahadat, 2 3 4 5 tinggal ka dieu. Ieu naon? Seleo. Bayangkan ini adalah Islam. Islam itu ada 5. Hiji naon? Syahadat, 2 salat, 3 4 5. Lamun urang can ibadah haji sabab teu mampu dasar ibadah haji teh manis tato'a ilaihi sabila. Can mampu ibadah haji. Ibu atos ka haji teu acan. Hoyong ka haji tos daftar moal nepi da kudu naon heula. Daftar heula. Can ibadah haji ka bujeur maot Islamna aya teh dina hate urang. Aya. Da teu haji sote mah can naon? Can mau. Teu puasa lantaran sakit kah atau apapun alasannya. Islamnya masih kacepeng. Teu zakat, dasar zakat teh lamun nisab. Zakat tijarah, zakat mal, dan zakat yang lainnya. Kecuali zakat fitrah. Ari zakat fitrah mah teu nubuhan miskin nu fakir. Wajib aya zakat fitrah. Wajibna sadaya jalmi. Ari zakat nisab mah pikeun jalma anu kaya. Masih diakui Islam, betul. Teu puasa, teu zakat, teu haji, masih Islam. Tapi apa yang akan terjadi dengan Islam yang ada di dada kita ketika berani meninggalkan sholat? Jatuh agama Islamna, coplok agama Islamna, lamun ngaku diri Islam tapi wani ninggalkeun naon? Sholat. Kenapa? Da sholat mah tihamna as-sholatu imadudin. Sholat teh tihang agama. Bangunan ieu bakal hancur, bakal rubuh lamun teu aya naonna. Apa artinya baca Quran? Apa artinya puasa? Apa artinya sedekah kalau sholat berani ditinggalkan? Walaupun KTP-na Islam, ninggalkeun sholat mah di hadapan Allah sudah non muslim. Di hadapan Allah. Mata pantas jaga dina surga, lupa balatang teh KTP dina surga. Kamana jaminan kana neraka da wani ninggalkeun naon? Salat. Ta'udzubillahi min. Rena harus ya. Halo. Garadu sametan. Aya nu 1 juta. Nu 10 juta aya. Hoyong lunas.
bayar. Ibu teh gaduh sametan, bayareun sapola, bayareun perum, bayareun motor, bayareun mobil, bayareun naon sametan, hoyong umroh, hoyong seueur ka hoyong. Aya nu sumping ka bumi ibu. Halo. Aya nu sumping ka bumi ibu nyana karto 100 juta. Syaratna teu kedah pindah agama, KTP na Islam, bade ngaos Quran mangga, bade kana pangaosan mangga, bade sedekah mangga. Ieu artos jadi milik ibu bapak, syaratna hiji, tinggalkeun salat subuh engke sakali. Subuh nu engke kantunkeun sakali dibayar 100 juta bade ditampi moal. Halo. Ning rehe ngemut heula. Halo, beli dia ya bari ditampi moal, bapak-bapak. Nu leres. Nah, ke kantor ke pasar mah panas jeung capek. Sakali sholat subuh tinggalkeun dibayar 100 juta ditampi moal. Yakin? La ilaha illallah. Ini pertanyaan akidah. Punten Pak Bu, yakin orang dia mau nampi 100 juta lamun kudu tinggal kenaon? Sholat. Sabab sholat yang satu waktu kita tinggalkan sampai hari kiamat, sholat itu tidak akan pernah kita ketemu. Sampai hari kiamat mulai bisa digentosan. Walaupun dibayar 100 juta, Allah mau bisa ditebus kurang kos neraka jahanam, dibayar 100 juta anggur mau keluar. Jadi apa artinya 100 juta kalau harus meninggalkan sholat? Tapi pun aya jami ngabelaan bati 1000 2000 wani tinggalkeun sholat. Contoh, aya 2 jami misal namina si Udin, kedua si Junaid. Aya Udin aya Mang Udin jualan cilok, Mang Junaid jualan cimol. Jeung eta teh karesep peraciannya cilok, cibai, cilung, cipe, cilor, nanti citruk. Eta teh seueur dina peracian. Mang Udin jualan cilok, Mang Junaid jualan cimol. Sami-sami payuneun sapola. Ari Mang Junaid mah ngong adan teh, Mang Junaid jualan naon teh? Cimol, Mang Udin cilok. Mang Junaid jualan cimol, ngong adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang Junaid mah langsung ka mana? Kacai kudu heula salat. Padahal barudak teh keur ngantri rek meuli naon? Cimol. Eureun ka dagangna yang uping suara naon? Ada. Atuh barudak keur ngantri rek meuli cimol, pinah jajan teh ka saha? Mang Udin kana naon? Cilok. Ari Mang Udin mah batur salat, manehna mah kalah naon? Laladangan we. Tapi ka jam 2:30 habis jualan anak. Mang Junaid mah ngetang sesa cilok teu seep dibagikeun ka barudak tatangahna. Ari Mang Junaid mah pesa, Mang Udin mah ketang bati. Batur mah salat, manehna mah kalah-kaladan. Dugi ka seepna teu salat. Cik kira-kira saha nu untung? Mang Junaid teh naon? Teu salat Junaid. Si Junaid mah ngabelaan bati 1000 2000 ladang cimol wani tinggal kenaon? Kok lamun dibayar 100? Da urang mah teu naon di kamari oge. Dara salat. Apa yang terjadi? Sahaya teh dagang cimol teh?
Mang Udin mah kulantaran sok sholat rumah tangga na bahagia, budakna saroleh, rizkina barokah, ladang cilokna bisa umroh, putrana saroleh berkah sok. Tapi mang naon, mang pahili Bang Udin mah datang sholat. Apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, wani meninggalkan sholat tiap waktu sholat, membelahan dunia 1000-2000. Apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang, rumah tangga hancur, budak nabara gajol, anda dari pasien penyakit yang tidak kunjung sembuh, habis uangnya dipakai berobat. Na'udzubillahimin. Logika pertanyaan yang tadi, kintena bari ditampi moal 100 juta ngantunkeun sholat sewaktu. Yakin? Yakin? Moal kaduhung? Wani diriungkeun? La ilaha illallah. Mantap akidah jamaah Masjid Al-Amin. Amin. Oh, berkat perjuangan Pak RW ya, jamaahna mantap. Allahu Akbar. Rijita teraskan itu atau dan salah apa tuh? Wah capek mah, wah itu mah dihadap, lu capek mah di luhur. Iji Muhammad itu adalah utusan Allah yang bersama Nabi Muhammad tegas dan keras terhadap orang kafir, terus kasih sayang sama manusia, terus suka melaksanakan ruku dan sujud, intinya melaksanakan sholat. Ruk'an sujadah yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, dan mencari karunia Allah dan ridho Allah. Kade urang upami usaha ka kantor, ka pasar, ka kebon, ka mana wae kalian rezeki teh, bila dan rezeki karunia Allah anu dipikaridho ku Allah. Kade mun urang usaha milarian rezeki anu dipikaridho ku Allah, naon wae bentuk kegiatan aktivitas urang demi meraih ridho Gusti Allah. Terakhir nu kalimat tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Katingali ciri umat Rasul anu dina jidatna katingali tapak sujud. Sanes sepeda hideung tarangna belum tentu hideung tarangna ketol naon sujud, sebab aya nu tarangna hideung lain ketol sujud tapi ditepakan tiap setoran patuh setoran usuk ditagi bang emok, jadi hideung tarangna teh. Ciri sujud bukan berarti harus hitam di jidah, tapi harus ada tapak tina sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu tahu nih teh? Menghadap sini, hei. Tarahum ruk'an sujada, ayat tapak dina hakikatna bukan tapak dina tarang, tapi ayat hasil tina sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat teh nyegah tina kajahatan sareng pamungkaran. Berarti lamun aya jalma sholat terus maksiat jalan, STNJ. Sholat terus maksiat eta can aya tapak sholatna. Ulah sieun kasehatkeun cai ku cairan mobaken. Jadi tapak sholat teh sanes tarang hidup terus, tapi aya hasil nyegah tina kajahatan sareng pamungkaran. Rasulullah SAW ketika setiap sholat Rasul itu kakinya sampai bengkak.
saking lama sholatnya. Dan dibaca surona lain kuliah jemurhu, beda jemurang dia tiap sholat kuliah we jemurang. Bari tamat-tamat baca kuliah ge. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Teu kapangih tungtungan. Nabi Muhammad sholatnya itu sampai bengkak kakinya karena lama. Dan di awalnya surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Abdi ge terang di dieu seueur anu bengkak kakina, lain bagi sholat gagah jahun. Rasul mah bengkak kaki karena sholatnya lama. Halo. Di kesimpulannya, ciri umat Rasul hiji. Naon cenah penting ngabahas naon hiji? Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Dua, walladzina ma'ahu asyidda wal kufar. Umat Nabi Muhammad mah tegas, keras, disiplin terhadap orang kafir. Urusan agama lakum dinukum, tapi sesama manusia saling toleransi, saling menyayangi sesama umat manusia, sesama warga Indonesia. Toleransi boleh, tapi jangan berlebihan. Lu katilu, naon cenah? Ruhamaum bainahum. Umat Rasulullah saling berkasih sayang. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi fakir miskin, yatim piatu dan yang lainnya. Terus ruhamaum bainahum, ruk'an sujada. Umat Rasul itu suka ruku dan sujud, berzina, sholat. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Lu kalimat umat Rasul itu selalu aktivitasnya mencari karunia karena ingin meraih ridho Gusti Allah. Lu terakhir simahum biwujuhihim min asaris sujud. Ayat tapak sholat, ayat tapak sujud dina kehidupan sehari-harina mampu nyegah dina kejahatan sareng pamungkaran. Mudah-mudahan 6 poin ciri umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di malam ini peringatan Maulid Nabi bisa diaplikasikan, diamalkan, direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita betul-betul termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tos sakitu nu saena tina agami, nu lempatna tina kalpaan, kabodohan sing abdi, hapunten mobilih aya cariosan anu teu gedah kana mana, pondok nyogok panjang juga, nyuhun teu dihapunten ka sadayana. Bade ngahapunten. Terakhir, pidoana ti sadayana suanten nuju serak pengawasan seueur keneh jaba mingon enjing bade ka Jakarta eta ge mun aya nuhona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.